Oke, balik lagi nih di Tikol's Garage. Sekarang Tikol's Garage ada unit baru, Mazda CX-5 Touring tahun 2015. Warnanya merah ya, hero colornya dari Mazda. Pajaknya hidup panjang, bulan Januari tahun 2024. Dia nik tahun 2015, surat-suratnya semua lengkap, faktur, STNK, BBKB. Remote keylessnya ada 2, buku-bukunya lengkap. Nah ini kurang lebih penampakannya atau bentuknya seperti ini ya. Jadi ini versi CX-5 yang facelift ya, tahun 2015. Dia beda di grill, lalu di bawah sini sudah ada fog lamp yang kecil ya di sini. Nah terus dari samping dia desain velgnya juga beda, dia udah two tone. Bannya juga masih tebal, lumayan. Dia dari baru, belum pernah ganti. Kilometernya 68.000, service record Mazda. Di samping dia udah ada lampu sen di spion, lalu electric mirror, retractable mirror. Di bagian belakang dia juga lampunya udah LED ya, untuk lampu remnya dan lampu senjanya. Tapi kalau untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih lampu bohlam biasa. Desain belakangnya seperti ini kurang lebih. Jadi di bagian bumper juga udah ada reflektor kanan kiri. Mufflernya ada 2, sensor parkir ada 4. Di belakang ada spoiler dengan high mount stop lamp, ada rear defogger, rear wiper, antenanya sudah model shark fin. Sini udah ada keyless entry. Ini bagian interiornya. Dia jok sudah elektrik, normal semua. Ini buat lumbar supportnya. Itu kurang lebih desain interiornya seperti ini. Dia udah ada sunroof ya, walaupun tipe touring. Itu kurang lebih. Nah, oke guys, jadi ini adalah interior dari Mazda CX-5 varian atau tipe touring tahun 2015. Kita coba nyalain ya. Dia udah start stop engine button ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Mazda CX-5 nih interiornya atau fitur-fiturnya tuh cukup mewah ya. Makanya orang sering bilang Mazda itu adalah BMW atau Mercy versi Jepang. Nah oke, mungkin kita mulai dari sisi driver dulu nih. Di bagian driver ada setir kemudi yang cukup lengkap ya. Jadi dia udah dilengkapi dengan steering switch control. Lalu ada voice command-nya juga. Di sebelah kanannya ada cruise control, belum adaptif tapi ya. Ini merupakan speedometer dari Mazda CX-5 versi touring. Dia udah ada MID, ada speedometer, ada tachometer, ada grip position. Ini bisa kita lihat MID-nya dengan tombol di bagian sini. Ada average speed atau kecepatan rata-rata, fuel consumption. Ada average consumption 10,8 ya, cukup irit ya untuk 2500 cc-nya. Lalu selanjutnya di sebelah kanannya ini ada 3 buah tombol. Ini yang bedain versi touring dan juga versi Grand Touring. Kalau versi touring tuh cuma ada 3 tombol, ada TCS, lalu yang set ini iStop. Kalau yang Grand Touring ada 2 tombol lagi di bagian bawah sini kalau nggak salah. Lalu di bagian belakang ada saklar untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dia udah ada fitur auto. Begitu juga di sebelah kirinya dia sudah ada fitur auto untuk wiper depan. Lalu di sebelah kanannya
Ini ada tombol untuk power window, auto up and down pada sisi driver, tombol untuk membuka dan mengunci pintu, untuk mengunci jendela, ini untuk electric mirror dan juga retractable mirror untuk melipat spion. Lalu ke bagian tengah, di sini dia punya spion auto dimming ya, udah ada fitur auto dimmingnya. Ini bisa di on off kan. Lalu ini ada 2 buah lampu baca, ada tombol untuk sunroof, cuman ini lagi gerimis, kita tutup dulu ya. Ini untuk saklar untuk lampunya, ada tempat kacamata. Lalu oh ya, di sini ada sun visor dengan vanity mirror, sama di sebelah kirinya juga ada dengan vanity mirror. Dan juga di bagian bawah ini ada head unit yang terintegrasi dengan joystick di bagian tengah sini ya. Jadi untuk mengoperasikan head unit ini nggak perlu sentuh-sentuh, walaupun dia juga touchscreen pada kondisi diam atau mobil tidak berjalan. Tapi kalau sedang berjalan, touchscreen-nya dia akan off gitu. Lalu kita lihat menunya ya, ini cukup lengkap ya. Ada di bagian menunya ini ada aplikasi warning guidance. Nih ada apa nih? Oh, bensinnya habis. Oke. Maintenance kita lihat. Oke, schedule, tire rotation, oil change masih 531 km lagi. Lalu fuel economy monitor. Nah, ini stopnya belum ready karena belum berjalan ya, cuman dia 10,8 liter per 100, jadi kurang lebih mungkin 19 kali ya, atau 1910 lah. Di sebelah sini ada entertainmentnya ada musik, radio, FM, AHA, Stitcher, Bluetooth, USB nya ada di bagian bawah sini ya. Ini juga di sebelah kiri ini ada slot buat SD atau micro SD, saya lupa, kalau nggak salah SD card deh. Ini untuk GPS gitu, karena ini versi touring, jadi memang belum tersedia fitur GPS. Dia harus menambahkan SD card lagi di bagian bawah. Lalu kemudian ini communication tuh untuk telepon menggunakan Bluetooth. Ini navigasi, tadi yang saya bilang karena belum ada navigasi, dia hanya disediakan kompas. Lalu ini untuk setting-setting yang cukup lengkap ya. Jadi displaynya kita bisa atur kecerahan, kontrasnya, segala macam. Untuk fitur safety-nya dia ada parking sensor indication. Lalu sound ini untuk ngatur bass, treble dan lain-lain. Ini untuk jam. Untuk vehicle-nya dia ada rain sensing wiper, oke, aktif. Door lock-nya kita bisa atur mau auto atau mau keyless lock beep volumenya seperti apa, auto relock time-nya berapa detik, segala macam. Walk away lock, jadi kalau kita tinggal dia otomatis mengunci. Ya, itulah kurang lebih. Ini turn, ini untuk berpindah jalur. Jadi kita nggak usah tekan lampunya lampu sirene lama-lama, kita tinggal sentuh aja dia 3 kali berkedip. Nah, kurang lebih gitu. Indikator volume dan lain-lain. Oke, terus di bagian bawah ini ada lightning, interior lightning, time out, door open. Jadi berapa lama lampu indikator akan menyala ketika pintu terbuka. Ketika pintu tertutup, dia akan otomatis berapa lama lampu menyala. Ini adaptive front lighting system, the coming home light, living home light, auto headlight on. Ini mau medium high, medium low gitu-gitu, suka sensitivitasnya. Oke, lalu apalagi yang bisa kita atur dari mobil ini? Device-nya ada Bluetooth, ada network management, bisa menggunakan WiFi. Lalu sistem ini untuk bahasa, udah kayak gitu-gitu aja. Temperatur, suhunya mau satuannya mau Celsius, Fahrenheit gitu.
Udah sih menunya itu. Di sini ada slot buat DVD. Di sini ada 2 buah USB. Ada slot buat SD card untuk GPS. Lalu di bagian atasnya ini kisi AC-nya lumayan mewah ya. Jadi dia dibalut aksen berwarna apa ini, silver atau chrome. Lalu ada tombol hazard. Di bagian bawahnya ada AC sudah digital dan dual zone. Sudah auto juga. Arah semburannya juga lumayan lengkap. Ada ke defogger, ke kaki dan ke muka atau ke badan aja. Ini ada tombol-tombol nih buat defogger kaca belakang. Ini untuk defogger kaca depan gitu kan. Lalu ini dual zone ya, bisa kita atur tuh beda-beda. Seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ada sensor untuk parkir. Nah, lanjut ke bagian bawah. Ini adalah transmisi automatiknya, dia udah triptonic. Di sini juga ada tombol untuk memilih mode berkendara. Jadi ini ada 2 mode, normal maupun ada sport gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sport mode. Nah, ini normal. Jadi kita bisa rubah-rubah dari sini. Di bagian sini ada joystick untuk controller head unit tadi. Jadi dia ada tombol untuk music, untuk home, navigasi, back. Ini favorit. Kita bisa ngatur geser kanan kiri, bisa geser seperti ini juga, bisa putar-putar. Yang ini untuk volume. Nah, speakernya enak ya dia, karena speakernya sudah Bose. Speakernya cukup enak. Dia ada speaker, ada 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang di pintu ada 2, di belakang ada 2. Jadi totalnya ada 9 buah speaker. Lalu parking brake-nya dia udah auto. Jadi hanya menggunakan tombol seperti ini. Di sini ada 2 buah cup holder. Ini ada laci penyimpanan juga. Di sini ada armrest yang cukup dalam dan ada power outlet 12 volt untuk charge HP atau untuk apa yang lain-lain. Kita ke bagian kiri. Di bagian penumpang di sini disediakan 1 buah laci yang cukup besar dan dia udah soft opening ya. Ada buku-bukunya, bonbon segala macam. Oke. Dan ini materialnya semua soft touch sampai ke pintu juga soft touch. Pintu sini soft touch. Jadi ini materialnya cukup baik ya. Sampai ke sini dia soft touch di pinggirnya. Di sini soft touch. Cuman ini hard plastik masih. Ini hard plastik. Tapi ini di door trim sini ini soft touch. Nah, ini kurang lebih bentuk dari jok Mazda CX-5 tahun 2015. Dia bahannya memang sudah kulit ya. Kulit berwarna hitam. Di bagian sampingnya ada stitching berwarna merah. Dan di bagian tengahnya dia motif perforated gitu, bintik-bintik. Mungkin supaya lebih adem gitu kan. Nah, ini sunroofnya tadi ya. Tutup seperti ini. Kita coba buka. Oke. Nggak terlalu besar tapi cukup lumayan lah untuk menambah kesan mewah dan lega. Itu kita coba lihat ke bagian belakang kali ya nanti ya. Nah, ini untuk bagian belakang. Dia motif joknya sama ya, sama di bagian depan. Jadi motif hitam kulit dengan bagian tengah perforated atau bintik-bintik. Di bagian door trim juga kulit hitam polos, ada aksen chrome sampai ke handle pintu. Ada pegangan tangan, model retract, gantungan baju, 2 buah lampu baca. Ini karena pintunya terbuka jadi dia nggak mau mati. Di sini juga ada pegangan tangan dengan gantungan baju, rear seat pocket.
Di belakang cuman belum ada AC, belum ada lighter, cuman ada 2 buah cup holder di bagian armrest. Bagian belakang juga ini ada 3 buah headrest yang bisa di setel naik turun ketinggiannya. Lalu ini juga bisa dilipat seperti ini. Ini rata lantai ya. Tuh. Jadi kalau dilipat ini full sampai bagasi. Bisa buat bawa barang yang lebih panjang, atau kalau keluar kota nih, kalau mau dipakein dipasangin kasur juga bisa nih di sini. Lalu di bagian pintu ini ada 1 buah cup holder, ada speaker. Di bagian belakang juga disediakan speaker. Kita sekarang coba lihat bagian bagasinya. Untuk membuka bagasi, dia ada tombol elektrik dari bagian bagasi. Sini udah ada kamera parkir atau kamera mundur. Nah, ini dia udah disediakan separator. Ini bisa digulung ya, bisa dilipat kalau nggak mau dipakai. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa gulung ke dalam. Nah, lalu di sini disediakan tuas untuk melipat jok bagian belakang. Nah. Jadi rata lantai. Aduh, belum dibersihin nih, baru dapat nih guys semuanya. Baru dapat, langsung kita review dulu. Di bawah sini ada 1 buah ban serep. Ukurannya dia ring 17 ya, ring 17. Terus di sini ada towing, ada dongkrak, kunci-kunci untuk ganti ban. Di belakang juga disediakan 1 buah power outlet. Bagian belakang juga ada lampu untuk bagasi, untuk penerangan di bagian bagasi. Ini ternyata jok tengahnya ini 40-20 kayaknya. Coba kita pasang. Ini 1. Wow, kan? Tengahnya tuh bisa terlipat seperti ini. Jadi kalau kita mau ngambil barang, ternyata bisa juga tengahnya aja gitu. Ini kita buka. Selain dia bisa jadi armrest, dia bisa juga menjadi akses ke bagian belakang bagasi. Sekarang kita lihat ruang mesin dari Mazda CX-5 2015. Nah, ini dia ruang mesin dari Mazda CX-5 2015. Ini kondisinya mesinnya kering ya, nggak ada rembes. Dia service record di Mazda dari baru sampai saat ini masih service record. Lalu untuk mesinnya seperti engine mounting, lalu seal semua ini dalam keadaan yang baik. Aki juga masih bagus. Terus kabel-kabel semua utuh, nggak ada yang namanya digigitin tikus atau apa. Lalu ini tulang rangka, apron, semua aman. Seal karet, bagian kap mesin, bagasi, pintu-pintu semua aman. Radiatornya juga normal, kurang lebih kayak gini bentuknya. Oke, sekarang kita coba test drive aja mobilnya. Kita rasain gimana kaki-kakinya, tenaganya, handlingnya. Oke, kita coba jalan. Bismillah. Kebetulan jalannya kayak di pegunungan ya, jadi naik turun. Kita bisa coba ngerasain gimana tenaganya kalau di tanjakan. Tapi harusnya mobil tahun 2015, cc-nya 2500 ya, pasti effortless lah ya.
Kita coba putar balik. Kira-kira gimana nih? Oke. Cukup oke sih untuk putar balik. Nggak terlalu yang lebar-lebar banget. Jalan-jalan rusak juga kaki-kakinya masih enak, nggak ada bunyi-bunyian yang gimana-gimana, masih enak, nanjak. Tapi enak lah. Jadi mobil ini kesimpulannya ya mungkin masih enak lah ya dari segala sektor, baik kaki-kaki, mesinnya, lalu handlingnya, terus juga elektrikalnya semua normal, nggak ada masalah. Dan fitur dan juga apa ya, kelengkapan dari mobil ini tuh cukup nyaman. Kayak dari sistem entertainment dia cukup lengkap, ditambah dengan 9 speaker dari Bose. Di sini juga ada bass atau speaker, depan ada tweeter, di belakang ada tweeter dan juga speaker, jadi total ada 9. Spion udah auto dimming, sudah ada panoramic sunroof. Di setir pada bagian kanan udah ada cruise control, steering control, electric mirror, electric parking brake, sudah ada traction control, sudah ada iStop untuk menghemat BBM, sudah ada auto headlamp, auto wiper, rear defogger. Jadi cukup banyak untuk fitur, dan ini bahan-bahannya juga kualitasnya oke, karena dia soft touch ya, sampai ke dashboard dan sampai ke door trim pintu depan, pintu belakang. Laci juga soft opening. Secara keseluruhan mobil ini mewah. Kesan mewah dari sebuah mobil Jepang itu nggak kalah gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Honda CR-V, Nissan X-Trail, mungkin Mazda CX-5 di tahun 2015, di tahun yang sama lebih unggul ya dari segi tampilan yang sporty, garang gitu. Jadi kan bahasa desainnya Mazda ini kodo desain ya, dan itu memang di tahun yang sama, di generasi yang sama tuh semua lini Mazda semua desainnya kayak gitu. Jadi yang garang, kayak pesannya ya maco lah gitu, sportinya dapet. Dan dimensi mobil ini tuh menurut kita nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi untuk penggunaan harian itu masih enak. Artinya untuk masuk ke gang-gang kecil, untuk masuk ke jalan-jalan sempit atau macet-macetan, harusnya semua orang nggak terlalu sulit lah buat bawa mobil ini, karena dimensinya itu masih cukup oke. Nah ini fitur iStop-nya lagi nyala lagi ya. Jadi dia tiap berhenti berapa detik dia otomatis akan mati gitu, kecuali kita offin fitur iStop-nya. Dan ini setiap kali mobil dimatikan atau setiap mobil pertama kali nyala, dia akan otomatis fungsi iStop itu sendiri akan aktif kecuali kita matikan. Ya patut dipertimbangkan buat kalian yang cari mobil-mobil SUV 5 penumpang untuk keluarga-keluarga muda gitu kan. Konsumsi BBM-nya juga masih lumayan hemat, di sekitaran 1,9-1,10 untuk dalam kota.
aja review dari kita mengenai Mazda CX-5 Touring 2015. Jadi mobil ini kita jual dengan harga 257 juta dengan kondisi pajak panjang sampai bulan Januari tahun 2024 atas nama pribadi. Kelengkapannya full set, kuncinya ada 2. Kalau di sini ada yang cari mobil buat keluarga untuk mudik, kita sediain nih. Mampir aja ke @tikolsgarage di Instagram ataupun di TikTok kita @mastikol. Oke, sekian video dari kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you, bye bye.